Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan itu dapat terwujud. Amin Allah ya rabbal alamin. Keluarga kita, sahabat kita, rekan kita, atau teman-teman kita yang sedang kurang enak badan, yang mudah-mudahan semuanya bisa sehat kembali dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Meskipun kita masih dalam dunia virtual, masih belum tatap muka, tetap kita harus semangat di dalam pembelajaran ini, dan ini menjadikan sebagai motivasi buat kalian bahwa kebersamaan kalian itu tidak ternilai harganya, karena kita harus terpisah jarak oleh COVID-19 ini. Selanjutnya tidak akan banyak kata saya sampaikan untuk pembuka. Langsung saja, hari ini atau pertemuan sekarang itu kita akan membahas tentang tag news item. Tag news item ini adalah menceritakan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang layak diberitakan atau sangat penting gitu. Itu tag news item secara global ya. Jadi menceritakan sebuah peristiwa atau insiden, kejadian, dan kejadian itu harus faktual gitu. Jadi tidak hoax gitu. Jadi tidak mengada-ngada gitu. Jadi harus ada beberapa kriteria di dalam menentukan bahwa ini termasuk kepada tag news item gitu, atau teks atau sebuah peristiwa yang benar-benar harus kita upload ke dunia luar gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian itu salah mengupload gitu. Sesuatu yang tidak sepantasnya kalian upload menjadilah sebuah permasalahan, atau bahkan itu nanti kalian akan terkena undang-undang ITE itu gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti kalian salah mengupload sesuatu yang tidak seharusnya kalian upload malah diupload gitu. Itu jangan sampai membuat kalian itu rugi gitu. Jadi uploadlah sesuatu yang benar-benar terjadi gitu, dan udah faktual gitu, sudah terjadi sesuatu yang fakta. Nah, yang selanjutnya adalah di sini akan saya sampaikan definisi dan fungsi dari news item itu sendiri. News item text adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Setelah tadi sampaikan tadi ya. Jadi ini sebuah peristiwa, insiden, kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting gitu. Jadi emang benar-benar penting kejadian ini baru diberitakan gitu. Misalnya kan kalian suka nonton Dunia Dalam Berita tuh di televisi, nah itu adalah sesuatu yang faktual atau sesuatu yang nyata gitu. Itu benar-benar terjadi. Nah baru kalian bisa membuat sebuah teks news item itu sendiri. Kemudian fungsi dari news item itu adalah memberikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa harian. Nah jadi ini fungsinya itu adalah untuk memberikan sebuah informasi kepada halayak ramai, kepada semua orang, bahwa oh ini kejadian ini terjadi gitu, oh ini kejadian itu benar-benar terjadi gitu. Nah itu adalah fungsinya gitu, supaya kalian mengetahui apa sih yang terjadi gitu. Sebenarnya bagaimana sih itu bisa terjadi gitu, kenapa kejadian itu bisa terjadi. Nah itu ya. Kemudian jika kalian bercita-cita menjadi seorang jurnalis gitu, yang handal dan profesional, maka jenis tag ini wajib untuk kalian pelajari. Berarti kalau misalnya kalian tertarik tuh, saya tertarik menjadi seorang jurnalis atau menjadi wartawan gitu, supaya kalian membuat sebuah teks ini dengan secara faktual gitu. Bagaimana? Nah kamu harus mempelajari dari tag news item ini. Begitu. Karena di sini juga kan menceritakannya banyak tuh. Ada tempat, ada place gitu. Kejadiannya di mana, kemudian terjadinya kapan, kenapa bisa terjadi gitu. Ada apa gitu. Jadi
harus benar-benar kalian pahami di situ. Yang selanjutnya ada struktur teks. Nah ini ada generic structure di dalam news item. Yang pertama main event atau newsworthy item. Bagian ini adalah bagian yang menceritakan atau berisi berita tentang suatu peristiwa atau kejadian inti yang biasanya ditulis dalam bentuk ringkasan atau summary. Nah, jadi main event ini atau newsworthy event, bagian ini adalah bagian yang menceritakan atau berisi berita tentang suatu peristiwa kejadian inti gitu. Kejadian inti terjadinya apa? Misalkan kecelakaan, berarti tentang kecelakaan mobil, misalkan, atau kecelakaan motor, sepeda motor. Nah, itu yang diceritakannya gitu. Terjadi sebuah kecelakaan, misalnya di jalan apa, kemudian waktunya kapan. Nah, itu teks yang dibahasnya secara itu dulu gitu. Jadi kejadian intinya dulu apa gitu. Kecelakaan mobil, kecelakaan berantai misalnya. Itu. Tapi ini tidak mengada-ngada gitu. Ingat, tidak mengada-ngada. Nanti kalau misalnya beritanya mengada-ngada, itu nanti kalian akan kena undang ITE nanti. Penyebar luasan berita hoax atau misalnya kalian pencemaran nama baik nantinya begitu. Jadi harus hati-hati. Yang selanjutnya ada background event atau elaboration. Bagian ini menceritakan secara rinci latar belakang kejadian. Nah ini ya, secara rinci. Jadi kok ini bisa terjadi? Kenapa gitu? Apa yang menjadi penyebab dari kejadian ini? Gitu. Atau suatu peristiwa yang terjadi, orang-orang terlibat di mana dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Nah, jadi ada ini baru dua. Yang pertama ada main event. Main event itu adalah tentang kejadian inti. Nah, yang kedua background event itu adalah latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi kejadian tersebut bisa terjadi gitu. Di mana atau bagaimana kejadian itu bisa terjadi gitu. Jadi ada background itemnya gitu. Background event. Beda background event. Nah, di dalam background event ini latar belakang, kemudian kalian harus tahu peristiwa ini kok bisa terjadi, kenapa ini bisa terjadi, bagaimana terjadinya gitu. Atau misalnya siapa aja orang-orang yang terlibat di dalam kejadian itu gitu. Jadi ada background event. Yang selanjutnya ada search. Search ini merupakan bagian terakhir dari struktur news item itu sendiri. Nah, ini menceritakan tentang komentar atau saksi kejadian atau pendapat para ahli atau narasumber dan sebagainya mengenai peristiwa atau kejadian yang berkaitan. Nah, di dalam tag news item ini ada 3 generic structure yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada main event. Kalau main event itu adalah kejadian inti. Kejadian intinya apa gitu. Misalnya kecelakaan mobil, itu kejadian intinya. Kemudian ada background event. Nah, background eventnya itu adalah latar belakang yang melatar belakangi atau bisa terjadinya kecelakaan mobil tersebut itu kenapa gitu. Terus siapa aja sih orang-orang yang terlibatnya? Kemudian di mana terjadinya gitu. Terus bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Gitu. Jadi itu kalian harus tahu gitu ya. Jadi harus tahu. Terus yang terakhir di dalam generic structure news item ini adalah search. Search itu adalah komentar gitu. Jadi komentar dari orang-orang, kemudian pendapat para ahli atau narasumber. Oh, menurut pendapat saya atau menurut hemat saya misalnya, atau menurut saksi, kejadian ini bisa terjadi dikarenakan supirnya mengantuk misalnya. Supirnya mengantuk kemudian dengan kecepatan yang tinggi sehingga terjadilah suatu kecelakaan begitu. Ya. Nah, jadi itulah generic structure di dalam news item yang harus kalian ceritakan. Ya. Yang selanjutnya, pada setiap jenis teks dalam bahasa Inggris terdapat ciri kebahasaan yang dapat membedakannya dengan jenis teks yang lain. Nah, kalau untuk ciri
news item teks yang paling menonjol adalah bahasanya yang singkat dan padat. Nah, berikut saya kasih tahu ciri-ciri kebahasaan dari news item teks. Di antaranya yang pertama, informasi singkat yang tertuang dalam headline. Nah, jadi ini adalah informasi singkat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus pada suatu kejadian. Yang ketiga, domain menggunakan saying verb seperti diberitakan, kemudian dikutip, kemudian mengatakan, memberitakan, dan sebagainya. Jadi ini saying verb gitu. Jadi diberitakan telah terjadi sebuah kecelakaan, itu termasuk kepada text news item. Kemudian dikutip dari, misalnya itu dikutip dari sebuah buku bahwa cara pembelajaran yang baik dan benar adalah seperti ini, seperti ini. Nah, itu adalah news item. Yang selanjutnya umumnya menggunakan action verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Otomatis kalau yang namanya news item itu pasti action verb gitu. Kata yang kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas, karena itu adalah accident, sebuah kejadian, tidak mungkin statif gitu. Pasti kejadian tersebut akan menunjukkan sebuah aktivitas atau kegiatan atau kejadian. Kemudian sering menggunakan kata kerja bantu yang menunjukkan waktu dan tempat. Nah, ini nanti ada kata kerja bantu yang menunjukkan waktu, kapan, tempatnya di mana gitu. Seperti apa, apakah malam hari atau tadi pagi sekitar jam 4 sore misalnya. Salah ya, tadi pagi sekitar jam 4 pagi misalnya, atau tadi sore sekitar jam 16.00 terjadi sebuah kecelakaan, misalkan berantai misalnya. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah menggunakan material proses, yaitu harus ada penelitian secara prosesnya juga. Nah, di sini ada sebuah contoh dari text news item. Saya bacakan. Sick orangutan released back to wild. Sick orangutan were released into the park by Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS), Central Kalimantan Natural Resource Conservation Office (BKSDA), and Bukit Bakaraya National Park or TNBBR. Orangutan were released after did some rehabilitation for several years. Orangutan were released at the middle of the park. They went across land and river for about 9 to 12 hour long journey to reach the last point in the TNBBR forest. Nah, ini tentang orangutan yang dikembalikan ke hutan gitu. Nah, ini adalah teks news item, dan nanti tugasnya adalah kalian mencari mana yang termasuk main event ya, kemudian mana yang termasuk kepada background event, dan mana yang termasuk kepada search gitu. Tadi yang telah saya sampaikan, sick orangutan released back into wild, itu kalian cari mana yang termasuk kepada main event, kemudian mana yang termasuk kepada background event, dan mana yang termasuk kepada search. Ingat, kalau main event itu adalah kejadian inti, dan kalau background event itu adalah tentang latar belakang kejadian atau sebuah peristiwa itu sendiri. Dan yang ketiga, search itu adalah komentar atau saksi kejadian atau pendapat para ahli atau dari narasumber. Nah, itu nanti kalian tentukan mana sih yang termasuk kepada main event, mana sih yang masuk kepada background event, dan mana yang masuk kepada search gitu. Nah, kesimpulannya seperti ini. Untuk text news item, yang namanya text news item itu adalah suatu kejadian, menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang disampaikan kepada halayak ramai atau kepada orang-orang, kepada people, kepada semua orang, bahwa kejadian itu terjadi
kemudian kenapa kejadian itu bisa terjadi, bagaimana kejadian itu bisa terjadi, kemudian apakah ada saksi mata, kemudian bagaimana menurut saksi mata, atau bagaimana menurut para ahli gitu. Nah, jadi itu disebut dengan tag news item. Ya, jadi kalian bisa mencari atau bahkan kalian akan membuat sebuah tag news item atau tentang sebuah peristiwa, insiden, tentang sebuah kejadian. Misalnya kejadiannya di dalam kelas pada tanggal 10 Agustus 2019 lalu, misalnya terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa di mana ada seorang siswa yang tidur di dalam kelas gitu. Nah, itu adalah sebuah insiden. Apa yang melatar belakanginya gitu? Bisa kejadian tersebut bisa terjadi. Apakah ada saksi mata atau apa? Waktunya kapan? Di mana? Nah, itu. Nah, kalian, saya yakin dan percaya kalian pasti bisa. Cuman mungkin hanya saja dalam pengungkapan kalian harus menggunakan bahasa Inggris, itu mungkin yang akan agak sulit gitu. Tapi saya yakin sama kalian, kalian pasti bisa gitu. Saya yakin dan percaya kalian pasti bisa gitu. Karena media pembelajaran kita kan saat ini tuh banyak ya, terutama di internet. Kalian bisa bantu lihat kamus, atau bahkan kalian bisa lihat translate, bisa kalian lihat, nanti kalian rangkai kalimat tersebut ke dalam kalimat bahasa Inggris, dan kalian bisa nanti konsultasi dengan guru bahasa Inggrisnya gitu. Pak, kalimat ini sudah benar nggak? Pak, ini ada yang kurang nggak? Pak, seperti apa ini Pak? Gitu. Jadi, atau Bu, misalnya ini bagaimana nih Bu, kalimat ini sudah betul atau enggak? Bu, kurang apa Bu? Gitu. Jadi harus aktif supaya kalian bisa menjadi orang yang berhasil gitu. Kamu harus aktif, jadi tidak pasif gitu, tidak diam aja, tidak seperti itu. Tapi kamu juga harus aktif, banyak bertanya, kemudian banyak mempelajari, sehingga kalian itu akan menambah wawasan gitu. Ya, karena orang itu bisa dengan kebiasaan itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya sih bisa itu karena biasa gitu. Ya. Bagaimana kita akan bisa sedangkan kita tidak terbiasa? Jadi tolong dibiasakan pertama untuk membaca aja dulu. Membaca, kemudian setelah membaca kalian pasti akan sedikit demi sedikit akan memahami. Apa sih text item ini gitu? Apa sih yang dimaksud dengan news item ini gitu? Nah, gitu ya. Jadi secara intinya begini. Tag news item itu terbagi kepada 3 aja. Kalian harus paham. Ada 3 aja. Yang pertama ya, ada main event. Main event itu adalah kejadian inti. Yang kedua ada background event. Background event itu adalah latar belakang. Latar belakang kenapa kejadian itu bisa terjadi gitu. Kemudian apakah ada orang-orang yang apakah ada orang-orang yang terlibat di dalamnya, ataukah bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada search. Search itu adalah pasti ada komentar dari halayak yang lain gitu, atau ada pandangan dari narasumber atau pendapat dari para ahli gitu. Oh, menurut ahli psikologi misalnya. Oh, menurut ahli apa gitu. Ya, jadi ada sebuah pandangan menurut profesor dokter bahwa itu kejadian ini gitu. Jadi harus ada dibersertakan yang jadi makanya yang namanya text news item itu pasti dibubuhi dengan, ingat, diikuti dengan memberitakan atau dikutip, diberitakan atau mengatakan gitu. Ya, itulah yang disebut text news item. Diberitakan bahwa terjadi sebuah kecelakaan, diberitakan bahwa terjadi sebuah pertengkaran gitu. Nah, itu adalah text news item. Ya, semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah, dan kalian tidak merasa puas dengan apa yang saya sampaikan, sehingga kalian bisa bertanya langsung sama saya, bisa melalui email ataupun bisa melalui WhatsApp. Silahkan, enggak,
Saya terbuka bagi kalian. Saya pasti akan welcome sama kalian. Dengan senang hati saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari kalian, khususnya di pelajaran bahasa Inggris. Oke, terima kasih atas waktu kalian telah menonton video ini. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.